rapuh. Jahil! Rungkat terduduk mematungi surat dan ponselnya di atas meja kayu yang rapuh. Pesan singkat yang diterimanya sungguh sebuah kejutan pahit. Uang jutaan rupiah di rekening Piot itu ternyata diakui sebagai uang haram hasil nipu oleh sang pengirim misterius berkode JAL. Rasa penasaran, berbaur ketakutan, membuat dadanya berdegup kencang. Rungkat tahu betul menerima uang bermasalah hanya akan membawa petaka baru di saat tubuhnya sendiri belum sepenuhnya pulih dari sakit. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memanggil Piot yang baru saja melangkah keluar dari teras rumahnya. Namun Piot dan Jalal sudah keburu menghilang di belokan gang, naik ke dalam mobil tua mereka. Rungkat menarik napas panjang, memutuskan untuk tidak menyentuh sepeser pun uang tersebut sebelum mengonfirmasi siapa sebenarnya sosok di balik pengakuan mengejutkan itu. Sementara itu, di dalam mobil, Jalal memegang kemudi dengan pandangan kosong, menatap jalanan yang lengang. Piot yang duduk di sampingnya terus mengomel lantaran bingung dengan gelagat ayahnya yang terkesan sangat terburu-buru meninggalkan rumah Rungkat. Jalal hanya bisa menghela napas berat, menyembunyikan kenyataan bahwa uang yang ditransfer ke rekening lama Piot sebenarnya adalah sisa tabungan terakhirnya yang ia relakan demi membayar rasa bersalah masa lalu. Namun karena gengsi dan rasa malu yang membumbung tinggi, Jalal sengaja mengaku uang itu uang haram agar Rungkat tidak merasa dikasihani atau berutang budi padanya. Piot yang sama sekali tidak tahu menahu soal skenario konyol ayahnya, terus mencetuskan ide-ide konten YouTube gila demi mendapatkan uang Rp50.000 agar bisa memenuhi batas minimal penarikan ATM mereka. Di tempat lain, Aldo dan Dinda melangkah keluar dari Bank ABC dengan raut wajah yang mendadak amat pucat bagai mayat. Kebahagiaan mereka yang sempat membumbung tinggi seketika hancur berkeping-keping setelah memeriksa saldo rekening yang ternyata tidak bertambah sama sekali. Panggilan telepon dari Om Adam baru saja masuk, menjelaskan dengan nada tertawa lelah bahwa pesan transfer 30 juta rupiah tadi hanyalah kekeliruan ketik draft, pesan yang belum sempat ia revisi. Om Adam sebenarnya hanya mengirimkan 300.000 rupiah seperti biasa untuk jajan Bisma, sementara angka fantastis itu hanyalah impian semata. Dinda langsung terduduk lemas di trotoar sambil memegang erat kantong plastik berisi peci belanjaan bapaknya, menyadari bahwa harapan mereka menjadi hartawan mendadak sirna dalam hitungan detik. Aldo memandangi tusuk konde tua yang tersimpan rapi di dalam tas kecilnya dengan tatapan penuh kekecewaan sekaligus kebingungan. Mitos bahwa benda keramat itu membawa rezeki berlimpah seketika patah dan terbukti hanya kebetulan konyol yang mereka ciptakan sendiri di dalam pikiran. Dinda menatap Aldo dengan mata berkaca-kaca, menyesali keputusannya yang tadi berbelanja bahan makanan mahal hingga menghabiskan Rp150.000 di pasar. Dengan sisa uang yang sangat menipis, mereka berdua terpaksa berjalan kaki pulang menyusuri teriknya jalanan kota demi menghemat ongkos angkutan umum. Di sepanjang jalan, Aldo terus menenangkan istrinya sambil berjanji akan bekerja lebih keras dan berhenti percaya pada benda-benda mistis yang tidak masuk akal. Sesampainya di rumah, mereka mendapati bapak sedang sibuk memakai peci baru sambil mengobrol serius dengan Bu Koni di teras. Bu Koni rupanya sengaja menyambangi kediaman Pak Alex secara langsung untuk meminta keputusan final mengenai tawaran posisi Direct Manager di Rob's Tower. Bapak yang menyaksikan hal tersebut memberikan pandangan bijak kepada Pak Alex agar tidak takut mengambil kesempatan besar tersebut selama niatnya adalah untuk berbuat kebaikan. Pak Alex menghela napas, menatap lembaran kontrak kerja di tangannya, lalu akhirnya menyetujui tawaran Bu Koni dengan syarat ia diberikan fleksibilitas waktu untuk tetap menjaga hatinya dari stres berlebih. Keputusan Pak Alex tersebut disambut senyum lega oleh Bu Koni yang merasa masalah kepemimpinan di perusahaannya akhirnya menemukan titik terang. Di area samping rumah, Lisa masih tampak heboh memperagakan ucapan bahasa Korea dengan suara keras sembari memandangi aplikasi Duolingo di layar ponselnya. Kegigihannya belajar bahasa asing ternyata memancing perhatian seorang tetangga baru yang tak sengaja lewat dan mendengar percakapannya. Tetangga tersebut rupanya seorang pemilik usaha penterjemah freelance yang sedang mencari asisten untuk mengelola konten media sosial berbahasa asing. Melihat antusiasme Lisa yang begitu tinggi meskipun bahasanya masih terbata-bata, tetangga itu tertarik dan menawarkan pekerjaan sampingan kecil-kecilan dengan upah harian yang cukup lumayan. Lisa melompat kegirangan, tidak menyangka bahwa keisengannya mengunduh aplikasi belajar bahasa justru membukakan jalan rezeki nyata tanpa harus nekat berangkat menjadi TKW di luar negeri. Sore harinya, situasi di rumah Rungkat semakin tegang ketika Piot mendadak datang kembali sendirian untuk mengambil ponselnya yang tertinggal. Rungkat langsung mencegat Piot di pintu depan,
dan memperlihatkan pesan misterius mengenai uang haram yang masuk ke rekeningnya. Peot yang membaca pesan itu tertawa terbahak-bahak, lalu menjelaskan bahwa rekening lama tersebut sebenarnya sudah diblokir bank sejak 2 bulan lalu karena tidak pernah ada aktivitas transaksi. Penjelasan Peot membuat Rungkat melongo kebingungan, menyadari bahwa pesan dari Jal itu rupanya salah sasaran atau sekadar gertakan konyol dari seseorang yang tidak paham sistem perbankan. Ketegangan yang tadinya membumbung tinggi seketika berubah menjadi suasana penuh gelak tawa konyol di antara mereka berdua. Jalal yang mengintip dari balik pohon di luar rumah Rungkat merasa sangat malu, setengah mati setelah menyadari kebodohannya sendiri. Rencana drama melankolisnya untuk berpura-pura menjadi penjahat bertobat gagal total akibat rekening yang ditujunya ternyata sudah kedaluarsa dan tidak aktif lagi. Dengan wajah merah padam, Jalal akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya dan melangkah menghampiri Rungkat serta Peot untuk mengaku secara jujur. Ia menjelaskan bahwa niat sebenarnya hanyalah ingin membantu biaya berobat Rungkat tanpa harus menurunkan harga dirinya sebagai lawan bebuyutan. Rungkat menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah tetangganya yang sangat gengsi itu, lalu mengajak Jalal duduk bersama untuk menyeduh kopi hangat sebagai tanda perdamaian. Sementara itu, Aldo memutuskan untuk mengembalikan tusuk konde keramat tersebut ke tempat asalnya di dalam almari tua milik Bapak agar tidak memicu prasangka buruk lagi di kemudian hari. Bapak yang memperhatikan kelakuan anak dan menantunya tersenyum tipis, lalu memberikan petuah berharga bahwa rezeki sejati tidak pernah datang dari benda mati, melainkan dari keringat dan doa yang tulus. Dinda mengangguk setuju, berjanji tidak akan lagi mudah tergiur oleh kekayaan instan yang tidak jelas asal-usulnya. Aldo pun mengajak Dinda untuk membuka usaha warung makan kecil-kecilan menggunakan sisa modal belanjaan pasar yang sudah mereka beli sebelumnya. Malam pun tiba menyelimuti pemukiman dengan suasana yang jauh lebih tenang dan penuh kehangatan dari sebelumnya. Semua masalah yang berawal dari kesalahpahaman transfer uang, tawaran pekerjaan, hingga mitos tusuk konde akhirnya menemukan jalan keluar yang masuk akal bagi setiap warga. Peot dan Jalal mulai kembali merancang ide konten YouTube baru yang lebih segar. Sementara Lisa sibuk mengerjakan tugas terjemahan pertamanya dengan penuh semangat. Di teras rumah, Aldo dan Dinda duduk bersanding sambil menikmati suasana malam, merasa bersyukur bahwa meskipun tidak jadi kaya mendadak, keluarga mereka tetap utuh dan bahagia dalam kesederhanaan.